Tante Leni sangat senang sekali karena kita bisa berjumpa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yesus dan ke-12 muridnya makan bersama di hari Paskah. Dan Yesus mengajak ketiga muridnya untuk berdoa bersama di Bukit Zaitun. Saat ini kita akan mendengarkan cerita selanjutnya. Apa ya yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak perjanjian, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 47 sampai 62. Nah, coba lihat gambar ini. Pada saat itu, Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun setelah selesai berdoa. Tiba-tiba datanglah serombongan orang. Para prajurit imam besar, para tua-tua, serta kepala pengawal beserta Yudas, murid Tuhan Yesus yang berjalan di depan mereka. Kemudian Yudas mendekati dan mencium Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya Yudas sudah menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak kepada imam besar. Dengan perjanjian bahwa Yudas akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada mereka. Yudas mencium Tuhan Yesus sebagai tanda kepada prajurit bahwa dialah yang bernama Yesus yang harus ditangkap. Lalu mereka menangkap Tuhan Yesus. Tapi Simon Petrus mau membela Tuhan Yesus dan dia menyerang salah seorang hamba imam besar dengan pedang. Lalu telinganya putus. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, sudahlah itu. Bukankah aku harus melakukan kehendak Bapa di surga?" Lalu Yesus menjamah dan menyembuhkan telinga orang itu. Kemudian mereka menangkap Tuhan Yesus dan membawanya ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikuti Tuhan Yesus dari jarak jauh. Pada saat itu, di tengah-tengah halaman imam besar, para hamba dan penjaga-penjaga bait Allah, mereka memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk bersama dengan mereka. Ada seorang hamba perempuan yang melihat Petrus dan berkata, "Bukankah kamu adalah orang yang mengikuti Yesus?" Tapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak kenal siapa Yesus." Lalu seorang lagi berkata, "Ya, betul, kamu adalah orang yang bersama-sama dengan mereka." Tapi Petrus berkata, bukan aku." Dan 1 jam kemudian, ada seorang lagi berkata kepada Petrus dengan sangat tegas, "Betul, dia ini adalah orang yang bersama-sama dengan Yesus, karena dia adalah orang Galilea." Tapi Petrus berkata, "Bukan aku. Aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga berkokoklah ayam. Dan berpalinglah Tuhan Yesus melihat Petrus. Maka Petrus teringat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, "Pada hari ini sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali menyangkal aku." Lalu Petrus pergi keluar dan dia menangis dengan sedihnya. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 47 sampai 62. Anak-anak perjanjian, bacalah kembali firman Tuhan ini dan dengarkanlah apa yang Tuhan Yesus mau katakan kepadamu. Setelah kamu membaca firman Tuhan ini,
Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, kamu dapat menceritakannya kepada Tuhan Yesus dalam doamu, dan kamu juga dapat menceritakannya kepada sesamamu juga. Sekarang, Tante Leni mau menceritakan apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan setelah saya membaca firman Tuhan ini. Yang pertama, saya kagum kepada Tuhan Yesus yang rela menanggung penderitaan untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, yaitu dengan memikul semua dosa manusia, bahkan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan semua manusia. Bahkan Tuhan Yesus tidak membela dirinya ketika para imam, para tua-tua datang menangkap dia. Malah dia menunjukkan kasihnya kepada musuhnya, dan dia menunjukkan kasihnya kepada murid-muridnya yang tidak setia. Yang kedua, saya sangat marah melihat Yudas yang mencium Tuhan Yesus dengan maksud yang jahat hanya karena 30 keping uang perak. Karena di dalam diri Yudas ada hati yang tamak, hati yang mementingkan diri sendiri. Padahal Tuhan Yesus sangat mengasihi Yudas. Yang ketiga, saya merasa sedih karena Petrus sampai 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Padahal Petrus pernah berkata kepada Tuhan Yesus, "Aku tidak akan menyangkal engkau. Kemanapun engkau pergi, aku pasti ikut." Tapi karena Petrus takut, dia takut ditangkap seperti Tuhan Yesus, dia takut dianiaya, dia takut dikucilkan, sehingga dia berbohong dan berkata, "Aku tidak mengenal Tuhan Yesus." Melalui firman Tuhan ini, saya belajar dari pribadi Tuhan Yesus yang tetap mengasihi murid-muridnya, walaupun Tuhan Yesus dihianati dan dia tidak dianggap oleh mereka. Ketika saya juga tidak dianggap, saya dibohongi. Pada saat itu, saya akan mengingat Tuhan Yesus dan saya akan menceritakan apa yang saya rasakan kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesuslah yang mengerti perasaan saya. Dan juga saya merenungkan, jangan-jangan saya sama seperti Yudas dan Petrus yang tidak setia kepada Tuhan Yesus. Hanya karena kepentingan sendiri, mencari keuntungan sendiri, takut dijauhi orang, takut ditolak oleh orang. Oleh karena itu, saat ini saya rindu sebagai anak Allah tetap setia mengikut Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya. Bagaimana dengan kamu setelah kamu mendengarkan firman Tuhan ini? Apa yang kamu rasakan? Apakah kamu senang, kagum, sedih, marah, atau takut? Jangan lupa ya, ambillah waktumu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dan dengarkanlah apa yang Tuhan Yesus mau katakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan hari ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 47 sampai 62. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena hari ini Engkau telah berbicara bagi kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami tetap setia mengasihi Engkau dan tetap setia mengikuti Engkau seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.